Lutfi kalau nggak salah. Muhammad Lutfi sudah gabung? Suara saya bisa terdengar? Terdengar. Ya, oke. Nah, tadi saya juga belum sempat baca ada chat ya. Oke. Lutfi udah gabung belum ya? Belum. Muhammad Lutfi. Oke, sambil menunggu Lutfi, di sini saya ini dulu. Dwi Cahya Nur Faizi sudah ada? Hadir, Bu. Hadir. Ada masalah? Ini kan kamu statusnya sama ya? Sama teman-teman yang Google Bangkit semua. Iya, Nggak ada masalah? kurang lebih sama yang tadi. Oke. Saya nunggu Lutfi, sambil nunggu Lutfi. Kemudian Alan Lutfi, ini beda dikit. Hadir, Bu. Nggak ada masalah? Ya, sama dengan yang peserta Oke. bangkit lain. Proses pembimbingan berjalan ya? Kemudian Gozian mana Gozian? Hadir? Gozian? Oh, nggak ada. Ini belum hadir. Kemudian dari yang bangkit ini kira-kira ada nggak yang selain KP dikonversi ke magang juga? Jadi KP dan magang sekaligus. Sebentar saya sambil admit ya. Oke. Oke, jadi karena nggak ada ya, berarti tidak ada yang mengambil bangkit yang mendapatkan konversi KP sekaligus magang. Seandainya ada, maka kalian hanya perlu mengikuti seminar satu kali saja. Maksudnya bukan KP sendiri, magang sendiri ya, tapi bisa dijadikan satu gitu ya. Karena akan mewakili dari satu kegiatan yang sama. Gitu. Hanya konversinya KP dan magang. Dan ini memang tidak bisa dihindari karena kondisi transkrip dari setiap mahasiswa itu beda. Jadi kadang konversinya berbeda satu sama lain. Kemudian selanjutnya Ragil Bintang ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Ragil Bintang ini sudah selesai dari semester lalu ya sebenarnya ya? Iya. Tapi nggak sempat itu. Nggak ada masalah ya berarti ya? Iya, tidak ada, Bu. Oke. Rifki Al-Hakim. Ini Google Bangkit juga. Ada hadir? Nggak ada. Ini Rifki Al-Hakim. Maaf. Sini ya. Fatullah. Fatullah ada? Ada, Bu. Hadir. Oke. Ini kamu pembimbingnya siapa? Pak Arif. Pak Arif juga, Bu. Oke. Terus kemudian ada masalah nggak ada ya? Sama kayak
Iya, sama seperti teman-teman yang lain sih, Bu. Oke. Vito, Eh, Vito Rizal- hadir, Bu. Oke. Ini pembimbingnya Pak Fuad ya. Iya, Berarti nggak ada masalah juga ya? nggak ada, Bu. Oh ya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Saya kurang ngerti sama prosedur kalau ini magang. Jadi kan saya juga selain bangkit itu ada magang juga ya, Bu. Cuman tuh saya bingung nggak dimasukin ke sini gara-gara nanti tuh seminar juga apa gimana gitu. Ya. Kalau mau dimasukin ke magang A atau B gitu, Bu. Jadi sebelumnya saya tanya dulu. Ini kamu dapat konversi KP dan magang Yang mana, Bu? yang untuk Google Bangkit ini. Iya, benar, Bu. KP dan magang. Terus dua-duanya semua mata kuliah konversi sudah kamu ambil SKS-nya semester ini, betul? Iya, Bu. Kalau yang magang nggak saya ambil, Bu. Magang A dan B. Oh, jadi kamu konversinya KP, magang A, magang B gitu? Oh, enggak, Bu. Kalau untuk yang semester ini KP aja, Bu. Cuman saya mau nanya, kan kalau semester depan saya pengen ngambil magang A dan B itu, Bu. Itu prosedurnya sama seperti KP gitu, Bu. Ntar kita buat Kenapa laporan. ambil sekalian? Enggak, ini, Bu. Udah mentok SKS ya, Bu. Oh. Iya. Ini jadi kamu ini ikut Google Bangkit, terus konversi dari Google Bangkit itu ada KP, ada magang A dan magang B, tapi yang kamu ambil SKS-nya cuma magang KP aja. Iya, Bu. Karena seingat saya ya, Bu, tapi bener kalau salah itu di waktu awal-awal bangkit itu yang dikonversi hanya KP aja. Terus saya jadi ambilnya KP saja, Bu. Dan terus kok bisa kamu tahu kalau kamu dapat konversi magang A dan B itu dari mana? Oh, ini, Bu, apa namanya? Saya itu juga ada magang yang lain gitu, Bu. Magang mandiri yang lain. Oh, ya itu berarti beda lagi. Maksud saya gini, saya pengen, berarti kan kamu mengerjakan magang juga, tapi bukan program Merdeka Belajar Google Bangkit kan? Iya, bukan, Bu. Nah, Maaf, gitu. Bu. Jadi gini, khawatirnya nanti membuat yang lain bingung ya. Jadi gini, kalau misalnya dari satu kegiatan Merdeka Belajar, misalnya Google Bangkit, konversinya itu KP, terus kemudian ada magang A misalnya, maka itu KP dan magang A itu adalah konversi dari satu kegiatan Google Bangkit. Berarti seminarnya satu kali saja. Jadi enggak KP sendiri berarti seminar 2 kali gitu. Seminar KP sendiri ke seminar magang A sendiri enggak. Karena kegiatannya kan satu. Cuma konversinya magang A gitu. Tapi kalau kasus kamu ini berarti kan kamu melakukan kegiatan magang lebih dari satu. Yang Google Bangkit itu konversinya KP, terus kegiatan magang yang lain itu konversinya magang A dan magang B, betul? Iya, Bu, betul. Nah, berarti yang untuk magang A dan magang B ini berapa macam kegiatan? Satu macam, Bu. Satu kegiatan magang di sebuah perusahaan. Iya, benar, Bu. Apa itu? OVO, Bu. Apa? OVO. Oppo. Iya, OVO, Bu. Yang e-wallet. Oh, e-wallet. OVO. Oh. Iya, OVO. Itu kan berarti belum masukkan ke sini. Belum, Bu. Soalnya baru keterima juga. Jadi saya bingung. Oh, baru keterimanya mulai tanggal berapa? Mulai awal bulan ini, Bu. Awal bulan ini. Nah, itu kan berarti kan ini Mei ya. Berapa Gitu. lama kamu di sana? Kok sudah tahu kalau konversinya magang A dan magang B? Saya sampai November ya, Bu, kalau nggak extend. Cuman dan magang A dan magang B tuh saya baca-baca di MyITS, Bu. Kalau kita magang tuh dikonversi ke magang A dan B gitu. Oh, iya. Jadi
Berarti ini kan kamu, nah jadi gini, kalau ini juga kamu sudah pada saat proses pendaftaran magang itu kan mestinya ada prosedur ya. Kamu sudah buat surat pengantar magang? Belum, Bu. Jadi memang mandiri, Bu. Makanya saya juga mau nanya, Bu, kalau mau dimasukin ke SKS itu apakah bisa gitu kalau kayak kasusnya saya? Nah, ya begitu. Artinya kok bisa kamu terdaftar di situ, terus tanpa istilahnya membawa surat pengantar atau apa gitu loh. Karena Dari ya. Ya kenapa, Bu? Enggak, mestinya kalau misalnya perusahaan menerima mahasiswa untuk melakukan KP atau magang, mestinya mereka minta surat pengantar dari departemen. Nah ini kok kamu bisa sudah menjalani hampir 1 bulan, tapi kamu belum pernah bikin surat pengantar. Oh, kalau yang itu mungkin dikategorikannya magang magang mandiri atau bebas ya, Bu? Jadi nggak perlu surat tempat. Ya berarti kalau seperti itu ya berarti kamu harus siap ada 2 kemungkinan ya. Apakah itu bisa dikonversi atau tidak, gitu ya? Iya, betul. Harus siap dengan 2 kemungkinan itu dan kalau misalnya kamu memang mau dikonversi, ya itu harus segera mengurus itu gitu loh. Supaya terdaftar di departemen karena syarat dari Merdeka Belajar itu harus ada pembimbingan dari departemen loh. Baik, Bu. Ya, jadi kenapa kok harus ada pembimbingan dari departemen? Karena nantinya kan ada konversi. Nah, pembimbing ini tugasnya untuk memonitor gitu loh. Kira-kira apa yang dikerjakan itu layak nggak dapat konversi gitu. Baik. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kenapa kok begitu? Ya iya, karena nanti kamu lulus itu kan dengan jaminan bahwa kamu punya kompetensi A, kompetensi B, kompetensi C. Nah, sementara kegiatannya dilakukan di luar departemen. Oleh karena itu kan kita harus punya role gitu loh. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bahas di sini itu berarti masih yang Google Bangkit saja. Untuk yang itu ya, itu kamu masih belum mengurus ke departemen sehingga belum pasti statusnya apakah bisa dapat konversi atau tidak gitu loh. Oh, baik. Ya, seperti itu. Berarti saya jangan ditulis di database ini dulu ya, Bu? Iya, nggak usah ya, nggak usah dulu. Baik. Gitu ya. Baik. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Ya, oke. Terus kemudian yang berikutnya Muhammad Zulfikar. Muhammad Zulfikar ini sudah selesai ya, tinggal hadir nggak ini? Oh, hadir, Bu. Hadir ya. Tinggal revisi buku ya? Oh iya, benar, Bu. Oke, terus kemudian ini Muhammad Lutfi sudah hadir apa belum ya? Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab penuh ini. Belum ya? Oke. Berikutnya Muhammad Anjoto Satru. Hadir? Nggak ada. Iya, di sini. Kemudian Sebentar. Ini Putih sih masuk Mbak Khairani. Hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Pembimbingnya siapa? Pak Fuad. Pak Fuad. Oke. Terus ada masalah? Sama seperti yang lain sih. Aman ya, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kemudian nah ini Lutfi udah gabung nih. Sambil nunggu Lutfi. Agung Wicaksono ada? Ada. Rizkullah? Hadir, Bu. Hadir ya? Iya, Bu. Pembimbing Google Bangkit ya? Pembimbingmu siapa? Pak Arif, Bu. Oke. Ada masalah atau pertanyaan? Sama kayak teman-teman juga sih, Bu.
Nah, ini Muhammad Lutfi sudah hadir. Iya Bu, maaf saya nggak tahu kalau pakai link ini lagi. Oh iya iya. Ya jadi tadi bisa diulangi lagi pertanyaan yang belum terjawab, Oh ya Bu. belum selesai. Jadi kemarin Tadi apa? ingat saya pas bulan 3 itu ada Mas Hafiz tuh nanya ke Bangkit kan, kira-kira nilainya dari Bangkit itu dikasih ke kamu pada kapan gitu ya. Dan itu tuh dijawab pada tanggal 25 Juni maksimal. Dan tapi pada saat itu program Bangkit sebenarnya belum selesai karena masih ada beberapa hal 25 ya 25 Juni. eh, 25 Juni katanya. itu nilai semua. Iya, nilai semua. Jadi nanti sisa-sisanya itu tinggal program-program untuk soft skill dan lain-lain gitu, Bu. Karena untuk final project-nya sendiri yang harus dikerjakan di Bangkit itu berakhir pada tanggal 4 Juni besok. Jadi apakah kalau kayak gitu tuh berarti kita mengikuti timeline dari program magang program Bangkitnya untuk KP ini ya Bu ya. KP itu dianggapnya setelah selesainya Bangkitnya atau setelah nilai dari Bangkit diserahkan kepada kampus gitu. Saya kurang ngerti juga. Berarti di dalam nilai itu tidak termasuk nilai soft skill gitu. Untuk soft skill tuh biasanya penilaiannya tuh ada sendiri gitu, ada tes-tes gitu. Nah, sementara kayak yang besok sisanya itu tinggal semacam bootcamp gitu Bu. Jadi nggak dinilai sepertinya. Saya juga kurang ngerti seperti kayak gitu. Yang selama ini kamu jalani ya itu Ya. perkuliahan biasa seperti di dalam kelas gitu, atau Iya. ada project design, ada capstone design seperti itu? Kalau untuk kuliahnya sendiri tuh sebenarnya kita dibagi 3 macam ya Bu. Yang pertama tuh diambilkan materi dari Coursera atau di coding gitu Bu. Jadi suruh belajar sendiri. Nanti di akhir ada tesnya sendiri dari Coursera atau di coding tersebut gitu. Kemudian yang kedua itu jenisnya tuh live class gitu. Jadi nanti ada instruktur dari industri gitu untuk ngisi di beberapa sesi. Nah, kemudian nanti di tiap sesi itu nanti ada penugasan gitu Bu, dan itu dikumpulkan di Google Classroom. Terus? Nah, terus yang ketiga itu project based, yaitu yang sekarang kita lagi kerjain ini di final project. Jadi ada 3 macam itu. Untuk detailnya ya. Project base-nya itu satu kelompok berkelompok atau perorangan? Berkelompok Bu. Berkelompok berapa orang? 6 orang Bu. Maksimal 6 orang. Oh, maksimal 6 orang. Terus itu dikumpulkan kapan? Berakhirnya kapan? Tanggal 4 Juni besok, minggu depan. Setelah itu nilai dikirimkan 25 Juni ke departemen gitu ya? Betul? Ya. Ya kalau dari kabarnya seperti itu. Tanggal 25 Juni itu maksimal. Ada nilai lagi yang dikumpulkan ke departemen? Kalau itunya saya kurang tahu, Bu. Soalnya kalau kemarin Mas Hafiz nanya itu kan karena takutnya terlalu lama sehingga nanti menunda kelulusan kan. Terus kata organizernya atau yang penyelenggaranya itu maksimal tanggal 25 Juni gitu. Untuk detailnya lagi saya kurang tahu juga kalau misalnya nilai-nilai yang lain. Kalau ya itu ya, saya pengen ini dulu biasanya kalian tanya sama siapa? Nanyanya konsultasi dengan pihak Google Bangkitnya sama siapa biasanya? Ada Mas Yoza sama Mbak Febri. Itu biasanya pakai di platform Discord, Bu. Jadi seluruh program Bangkit itu di managenya itu pakai platform Discord gitu, Bu. Diaturnya. Termasuk tanya jawab. Oh enggak. Artinya saya butuh ini ya, butuh diskusi dulu sama pihak Bangkitnya. Maksudnya memastikan bahwa setelah nilai itu sudah include dari nilai yang memang layak dikonversi ke dalam KP atau magang gitu ya. Nah, tapi kalau seperti itu penjelasannya berarti ini yang para peserta Google Bangkit ini bisa ikut semester ini. Gitu. Mestinya kalau 25 Juni ya itu kurang lebih itu sama dengan berakhirnya EAS. Nah, nanti masa seminar-seminar ya, biasanya kan setelah EAS itu kan ada seminar TA, ada seminar apa. Nah, itu adalah setelah itu, yang artinya kalian mestinya masih sempat untuk ikut ya, selama kalian sejak sekarang mulai mempersiapkan bukunya. Bisa dipahami? Kalau
Kalau biasanya kan penulisan buku itu terpisah sampai sebulan setelah selesai KP atau magang gitu kan. Nah, ini berarti ya kalau kalian mau semester ini ya, ini saya pastikan dulu ya, makanya saya butuh kontak personnya. Gitu. Jadi memastikan kalau ada yang bisa memberi saya kontak personnya, tolong dikirim ke grup ya. Jadi nanti saya akan kontak memastikan bahwa memang kalian bisa ikut semester ini seminarnya gitu ya. Dengan catatan tetap sebelum EAS ngumpulin buku. Jadi sekarang sambil dipersiapkan gitu bukunya. Seperti itu. Oke, baik Bu. Oh ya, saya ada pertanyaan lagi, boleh nggak Bu? Iya, silakan. Maaf banyak tanya. Jadi kan tadi saya sempat nyimak yang di awal-awal tadi yang sesi sebelumnya, yang sebelum putus itu kan nanti untuk dalam penulisan buku KP itu diperlukan pembimbing dari departemen dan pembimbing dari perusahaan atau bangkitnya gitu ya Bu ya. Nah, kalau sebenarnya pembimbing dari bangkit itu apakah harus diwajibkan banget ya Bu? Karena kasusnya gini Bu, di saya final project saya, pembimbing saya ini sebenarnya lebih ke arah bisnis. Jadi beliau nggak terlalu merhatiin sama masalah teknisnya gitu. Jadi beliau cuma ingin mengedepankan bisnisnya daripada teknis. Jadi saya sebenarnya untuk ngerjain project ini itu juga belajar sendiri gitu Bu. Jadi kan istilahnya mungkin nggak ada pembimbing teknisnya. Ya Bu. Oke. Ini saya jadi muncul pertanyaan, bisa nggak kasih bayangan contoh proyeknya seperti apa? Oke. Kalau saya sendiri kan ini barengan sama dari Anjoto juga. Anjoto tadi kayak dia nggak join yang sesi ini karena nggak tahu kalau linknya sama juga. Nah itu Anjoto ini kita bikin project semacam aplikasi buat nilai public speaking gitu Bu. Jadi nanti seseorang ngomong sambil action depan kamera terus nanti keluar skornya gitu. Itu mungkin secara simpelnya ya. Karena saya juga masih bingung ini. Nah, saya mau bagian ngerjain machine learning-nya sementara Anjote ngerjain ke kelatnya. Nah, ketika kita diskusi sama mentor, ketika kita ada kegiatan mentoring, yang dibahas itu selalu kayak ini fiturnya bisa dijual apa enggak, fiturnya bisa dijual apa enggak gitu. Dan jarang banget ngomongin masalah teknisnya kayak ini kayak gimana. Soalnya beliau ini emang seorang vice president gitu ya Bu di perusahaannya dan itu udah pengalamannya udah 20 tahun. Jadi saya juga nggak bisa membantah atau gimana. Soalnya pas itu sempat saya bilang juga ini Bu, soalnya kita perlu kebutuhan untuk bangkitnya itu harus pakai machine learning gitu. Sementara ibunya itu berharapnya nggak usah machine learning kalau emang butuh cepet gitu. Yang penting bisa dijual. Kemudian ibunya itu sampai ngancem kayak nanti saya kalau emang saya nggak dibutuhin saya itu aja mundur aja dari mentor kalian gitu. Saya sampai bingung itu mau respon apa. Jadi kayak gitu. Makanya bingung juga. Gitu. Ya tapi tetap harus ada ya. Harus ada yang bertanggung jawab gitu loh. Itu makanya seperti yang tadi kasus Vito ya. Vito itu kan dia belum daftar, udah jalan, tapi belum mengurus prosedur secara resmi dari departemen gitu loh. Artinya dia harus siap dengan kemungkinan bahwa itu tidak, karena apa? Karena harus ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kalau itu memang mau diakui konversinya gitu loh. Nah, itu artinya memang secara legal itu harus ada yang bertanggung jawab dari sisi perusahaan gitu. Walaupun bagaimanapun keadaannya. Memang kendalanya kenapa kalau mencantumkan pembimbing perusahaan itu, pembimbing dari Google Bangkit itu dalam dalam buku magangnya. Kenapa? Khawatirnya nanti isinya bisa nggak machine learning gitu. Bukan, maksud saya itu apakah pembimbingnya itu harus teknis gitu loh. Kan kalau dari pembimbing saya kan lebih membimbing ke arah bisnisnya. Nggak masalah ya Bu? Baik. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Bisa disupport oleh pembimbing departemen kan urusan teknisnya. Oh iya Bu. Nah, jadi maksud saya dengan kondisi kamu seperti itu merupakan satu satu gambaran yang bagus gitu ya dalam real world-nya ya. Real world environment-nya itu seperti itu gitu loh. Kamu jadi tahu, kamu kalau cuma duduk di kuliah aja kan nggak kebayang kan situasi yang iya benar.
Nah, iya makanya. Jadi kan artinya aspek lain yang apa ya, yang nggak bisa kamu alami di dalam ruang kelas itu kan kamu dapatkan di situ gitu loh. Nggak masalah, nggak teknis, nggak masalah gitu ya. Ini Baik, Bu, Muhammad terima kasih banyak ya, Bu. Lutfi udah selesai ya pertanyaan. Ya. Kemudian tadi sampai mana saya lupa. Agung Wicaksono nggak hadir. Rizkullah tadi sudah saya tanya ya, Rizkullah ya. Sudah ya. Kemudian Empu Hambiah, kayaknya ada Empu ini. Iya Bu, hadir Bu. Ini yang kamu di biomedik ini kamu berarti sama dengan Agung Wicaksono juga, iya? Satu kelompok? Iya Bu, benar Bu. Pembimbingnya siapa? Satu kelompok, iya Bu. Pak Zaini Bu. Pak Zaini. Oke, berarti ini juga sama dengan ini. Oke, terus kamu berarti mulai selama 4 bulan mulai September udah selesai berarti ya? September. Iya, sudah selesai Bu. Itu sudah di semester kemarin. Oke, berarti kan buku sudah siap mestinya ya? Sudah proses pembimbingan, revisi dan sebagainya sudah? Sudah Bu, itu untuk yang magang di Departemen Teknik Biomedik itu sudah saya gunakan untuk KP kemarin Bu. Jadi untuk saat ini saya mengambil magang A sama B itu buat untuk magang dari Bangkitnya Bu. Ini sudah dapat nilai berarti? Sudah Bu. Sudah, saya dan Agung sudah Bu. Sudah semester lah. Oke, berarti ini nggak ada masalah ini ya. Berarti yang Google Bangkit, mungkin, Google Bangkit kamu pembimbing siapa? Gimana? Silakan. Bapak Fuad Bu, dari Bangkit. Pak Fuad, mungkin di Bangkitnya mungkin yang ada masalah di sini Bu, karena untuk saya dan teman-teman juga dari semester 8 itu kan ada beberapa yang mengambil Bangkit dan mengonversikannya ke magang A dan B. Nah, jika untuk seminarnya sendiri harus semester depan itu bagaimana Bu? Karena ini dari kami kan sudah mengerjakan tugas akhir juga Bu. Nah, ya, mungkin iya. Tadi sebetulnya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya ya. Pertama, tadi Lutfi mengatakan bahwa dari pihak Bangkit mengatakan nilai terakhir keluar 25 Juni. Dalam kondisi tersebut masih memungkinkan kalian untuk ikut semester ini. Informasi sebelumnya, sebelum Lutfi bilang 25 Juni itu, sebelumnya Lutfi bilang kalau kegiatannya masih berlangsung sampai Juli. Nah, sehingga saya tadi bilang, wah ini saya nggak tahu bisa apa nggak ikut gitu loh. Kalau masih ada kegiatan kan artinya bayangan saya kegiatan yang termasuk di dalamnya untuk konversi KP dan magang ini kan masih sedang berjalan sehingga nggak bisa diseminarkan gitu loh. Tapi ketika ada jaminan bahwa 25 Juni semua nilai masuk, yang sisanya kegiatan sisanya itu untuk soft skill dan sebagainya. Nah, itu bayangan saya masih memungkinkan untuk ikut seminar semester ini. Walaupun sebetulnya ya di dalam KP, di dalam magang itu nilai soft skill itu juga termasuk di situ mestinya. Gitu. Makanya saya tadi katakan, tolong kalau ada yang bisa kasih saya kontak person dari Google Bangkit sendiri, saya perlu gitu untuk memastikan gitu loh. Karena nilai soft skill itu juga dibutuhkan nanti untuk konversi, karena dalam KP itu kompetensi atau CPMK yang dinilai itu diantaranya kayak kamu KP kan ada soft skillnya kan, hubungan sama orang, nggak cuma ngerjain soal gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, berarti kalau seperti itu kondisinya, para peserta Google Bangkit ini dari sekarang sudah mulai menyiapkan bukunya, buku laporan. Sehingga nanti sebelum EAS itu sudah bisa submit gitu loh. Perlu diingat bahwa nulis buku laporan itu kan perlu revisi, perlu diskusi dengan pembimbing juga gitu. Jadi sambil kalian melakukan itu, kalian harus
jalan penulisan buku laporan gitu. Kira-kira itu menjawab nggak, Empu? Ya, baik Bu. Mungkin mohon maaf Bu, mau tanya lagi sih Bu, untuk terkait dengan jika nanti untuk tanggal 25 Juni, kan nanti dari kami Bangkit itu kan ada capstone project itu pengumpulnya tanggal 4 Juni. Nah, mungkin dari situ Maaf. mungkin kami sudah bisa menyusun untuk laporannya. Nah, mungkin nanti kalau yang capstone design itu 4 Juni Bu, untuk pengumpulan ya itu 4 Juni besok, seminggu lagi. Nah itu setelah itu mungkin kami mulai bisa menyusun untuk laporannya Bu, karena terkait dengan final project-nya kan sudah terlaksana, tinggal menunggu nilainya saja. Mungkin bisa diseminarkan Bu, kalau misal sudah terlaksana dari final project-nya sendiri. Oke, Karena juga dari semester 8 sendiri kan takut Bu, misal belum ada kejelasan terkait dengan konversi ini. Takutnya gitu ya? nanti jika kami sudah selesai tugas akhir, ini Bu, harus extend gara-gara magang A, dan ini harus dikonvert. Nah itu Bu mungkin ya. Iya. Oke. Bagaimana Bu? Kalau mungkin ya, oke. Ya. ya mungkin Sudah, itu Bu. ya, sudah terjawab ya berarti ya. Terus kemudian Ya, Bu. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Banin, ada kayaknya ya Banin. Bukan. Aufa dulu pastinya. Aufa ada kayaknya ya. Aufa ada nggak? Bu, izin bertanya. Ya, ini siapa Aufa tah? Hafiz, Bu. Oh, Hafiz. Hafiz kenapa Hafiz? Iya, Bu. Oh, enggak, yang Bangkit juga, Bu. Mungkin mau ngecek juga tadi, mungkin beberapa masih terkait di KP ya, Bu. Kan KP atau magang yang harus presentasi di akhir Juni mungkin ya, Bu, itu tadi tanggalnya. Nah, tapi untuk yang konversi, apakah submit nilai saja cukup ya, Bu, untuk konversi mata kuliah? Bukan di KP. Nah, jadi gini, ini misalnya salah satu di antara mata kuliah konversinya itu ada mata kuliah selain KP magang ya, yang nggak butuh seminar, yang duduk di kelas biasanya. Nah, itu bagaimana? Maka itu kembali pada kebijakan setiap dosen pengampu, tapi mereka para dosen itu berhak untuk melihat gitu ya. Jadi sejauh mana kalian dapat nilai ya. Nah, berhak melihat kira-kira apa sih yang kalian dapat di sana gitu ya. Jadi bisa jadi ada dosen yang oh iya saya udah percaya aja gitu sama Bangkit, dia kasih nilai apa ya itu yang didapat. Ada juga yang mungkin membutuhkan kalian untuk membuat semacam portofolio atau laporan kegiatan gitu ya. Itu boleh gitu. Bisa jadi gitu, dan itu adalah hak setiap dosen gitu ya. Jadi dari situ prosesnya itu. Apakah sudah terjawab? Sudah Bu. Untuk beberapa mata kuliah memang diminta untuk mengirimkan laporan setiap minggunya sih, Bu. Ya, seperti itu ya. Tapi intinya para dosen tidak akan mempersulit gitu ya, proses konversi itu gitu. Jadi maksudnya nggak itu yang namanya sampai nanti menjatuhkan nilai dan sebagainya. Saya rasa tidak gitu ya. Tapi bahwa mereka ingin memantau, ikut memonitor pekerjaan bahwa kalian benar-benar mendapatkan sesuatu dari sana, ya itu iya, dan itu hak setiap dosen gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Kemudian Aufa Nabil. Ada nggak? Nggak ada. Kayaknya ada tadi. Oh, nggak ada. Saya loncati. Banin. Banin juga nggak ada. Terus Radivan. Radivan ada? Nggak ada. Sobrina nggak ada. Ini semua Bangkit ini ya. Ini semua nggak ada. Oke, terus habis itu Zainah Zanuba. Ada nggak Zainah?
Nggak ada. Andiza? Nggak ada. Evelina? Nggak ada. Ini anu ya, UGM semua. Kemudian Imade Nugraha? Ada nggak? Nggak ada. Helmika? Bu, halo. Ya? Ya, Bu. Saya Helmi kan. Helmika ada ya? Ya, Bu. Sama Google Bangkit, pembimbingnya siapa? Arif Kurniawan. Arif Kurniawan. Oke, ada pertanyaan atau ada masalah? Mungkin mau tanya, tadi kan untuk terkait KP, untuk teknisnya sendiri nanti dijelaskan Mbak saja ya. Teknis apa ini? Yang maksudnya yang untuk KP-nya sendiri, misalkan pembuatannya maksudnya Bu. Tadi Pembuatan. tidak salah. KP-nya, penulisan buku KP-nya. Penulisan buku yang dikoordinir oleh Mbak Caca dan Pak Sodikin itu hanya pengumpulan berkas-berkasnya. Oh. Mungkin boleh tanya Bu, mungkin saya juga baru tahu apa namanya, belum begitu paham untuk yang pembuatan buku KP-nya. Ini yang ditulis di buku KP-nya itu sendiri, itu berarti kayak kegiatan dari awal sampai akhir bangkitnya ya, apa bagaimana? Project-nya. Project-nya. Oh, oke. Jadi kan KP itu kan practical work. Ya. Nah, practical work itu berarti yang kamu isikan di laporan KP itu adalah apa itu namanya, project yang berupa practical work yang kamu kerjakan di Google Bangkit. Oh, baik. Ya. Baik. Seperti itu. Terus kemudian formatnya ada di website. Udah tahu ya? Oh ya, sudah. Oke. Terus permisi Bu, izin bertanya. Sebentar. Saya teruskan dulu. Saya minta untuk yang apa misalnya Google Bangkit kah atau apa itu menuliskan ya bahwa ini adalah program buku Google Bangkit di laporan KP-nya, di laporannya, ya. Maaf Bu, tadi bagaimana untuk yang? Ya, jadi biasanya di laporan KP itu kan mesti ada tulisan tempat KP-nya apa, PT Telekomunikasi Indonesia misalnya. Nah, kamu tulis ini adalah program Google Bangkit gitu ya. Oh iya. Ya. Terus kalau misalnya ini dikonversi sebagai KP, ya tulisan ini laporan kerja praktek. Tapi kalau konversinya barangkali ada anak yang konversinya itu Google Bangkit dikonversikan nggak hanya KP, mungkin karena sudah kehabisan SKS ya untuk anak-anak semester akhir, dikonversi juga ke magang A dan magang B, ditulis laporan kerja praktek, magang A dan magang B gitu ya. Jadi itu nantinya akan dikonversi ke mata kuliah apa saja itu ditulis di judulnya laporan kerja praktek, magang A, magang B. Kalau memang dikonversi ke 3 mata kuliah itu. Tapi kalau KP dan magang A saja ya tulis laporan KP dan magang A. Kalau KP saja ya sudah laporan kerja praktek gitu. Ya. Bisa dipahami? Terus tadi ada yang tanya kayaknya, siapa yang saya potong? Iya Bu, ingin bertanya Bu. Namanya siapa? Bayu Bu. Oh Bayu. Tadi saya panggil ya enggak? Iya, di awal tadi. Oh iya. Kenapa? Kan kalau misal KP ini menjelaskan tentang proyek kami, sedangkan dari kami sendiri ada yang satu kelompok itu. Jadi kayak proyeknya sama itu nggak masalah gitu. Nah, ya berarti ya itu satu kelompok, satu laporan KP. Oh. Artinya nanti presentasinya, misalkan tadi kan saya dapat informasi satu kelompok maksimal 6 ya. Ya udah satu kelompok itu langsung tampil. Sekali presentasi untuk satu kelompok itu. Nanti kalian bisa bagi sendiri. Anak 6 itu sebagian jelasin yang bagian mana, di menit sendiri gitu loh. Oh, berarti pelatihannya per kelompok gitu. Seminarnya per kelompok gitu. Betul, sama seperti kalau kayak seminar KP. KP kan memungkinkan dilakukan individu atau berkelompok. Kalau berkelompok ya cukup dari itu kan berarti kan pekerjaan yang dilakukan kan sama. Oke, Bu. Nah, artinya tidak perlu diulang 6 kali kalau peserta kelompoknya isinya 6 gitu loh. Berarti seminar dan bukunya jadi satu gitu.
Betul, di situ nanti Oh iya. ditulis nama peserta kelompoknya siapa saja gitu. Oh iya, siap. Baik, terima kasih banyak. Ya, oke. Lanjut ya. Helmika udah ya? Mohon maaf Bu, izin Sudah, Bu. Ini siapa? bertanya. Saya Empu ya. Izin bertanya lagi Bu, maaf. Mungkin meneruskan dari pertanyaan Bayu tadi Bu, terkait dengan satu kelompok di dalam satu jurusan tadi. Kebetulan saya juga satu kelompok dengan angkatan 2016, namun mengambil KP Bu, dan saya sendiri mengambil magang. Apakah satu buku juga Bu, atau gimana? Oh, maksudnya dari satu kelompok itu ada anak 2016. 2018. Oh, Dan 2018. iya. Tapi mata kuliah yang dikonversi. Iya, kebetulan saya satu kelompok. Beda, ya KP dengan magang yang berbeda. Kalau seperti itu, oh iya ya. Berarti kalau satu kelompok itu bisa beda ya. Itu berarti ini kamu perlu menambahkan informasi itu. Berarti ini harus ada tambahan format ya. Jadi artinya setiap anak ini konversinya ke apa gitu loh. Paham maksud saya? Oh, baik. Ya, misalnya anggota. Oh, terkait buku ini. Gimana? Oh. Berarti nanti terkait dengan bukunya sendiri jadi satu, namun nanti diberi informasi tambahan untuk konversinya sendiri, konversi ke apa gitu nggak Bu? Iya, setiap anak konversinya apa, karena bisa berbeda kan? Apakah gitu? Jadi artinya kalau satu topik project itu berarti seminarnya jadi satu, buku laporannya juga jadi satu. Nggak perlu topik yang sama, bukunya banyak, terus seminarnya berkali-kali gitu. Nggak perlu seperti itu. Nah, untuk itu kalau seandainya di dalam satu kelompok itu konversinya ada macam-macam, berbeda-beda satu sama lain, berarti kalian harus cantumkan itu di dalam laporan kalian. Gitu loh. Kan kalau tadi saya katakan baik Bu. saja kan KP magang gitu ya. Itu jadinya tidak bisa sesederhana itu gitu kan. Gitu ya. Oke. Oh iya Bu. Makasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Yusuf Nur Wahid. Yusuf hadir nggak? Yusuf hadir kayaknya tadi. Iya Bu. Yusuf, kamu ada pertanyaan atau ada masalah? Yang untuk magang A dan magang B itu template-nya apa sudah ada ya Bu? Sebentar. Saya kan saya juga sama seperti Info. Sama seperti Info ada satu kelompok dari Tekom 18. Nanti berarti sedangkan yang Tekom 18 adik tingkat yang Tekom 18 itu pakai KP, sedangkan saya pakai magang, berarti sama seperti Info nanti diberi keterangan begitu Bu? Ya, harus ada satu informasi khusus, ada tabel khusus ya. Ini si A anggota 1 itu konversinya apa, anggota 2 konversinya apa, anggota 3 konversinya apa gitu ya. Oh ya, baik. Terus habis itu tadi ada pertanyaan, formatnya sama. Laporan KP magang itu magang A, magang B itu sama formatnya, ya. Karena apa ya? Kemungkinan nyampur begini kan, jadi pasti sama gitu ya. Sudah terjawab ini Yusuf? Sudah Bu, baik Bu. Lanjut, Awang Ivananto. Nggak ada. Terus siapa ini? Bawahnya Anida Miftahul Farodisa. Anida nggak ada. Suryo Adiguna. Nggak ada. Dava Vidini. Nggak ada. Ramadan Sanyoto ini nggak ada kayaknya ya. Nggak jadi konversi kayaknya.
Ismail Habibur Rahman. Ismail dulu, oh ini beda dosen pembimbing ya. Ismail atau Baharudin Yusuf yang satu kelompok ini. Nggak ada ya. Habibur Rahman tadi sudah tanya. Apakah ada pertanyaan lagi nggak? Sudah sih Bu. Paling yang itu apa yang ya sudah sih, udah Bu. Sudah ya. Maaf. Oke. Maidina Alma. Maaf Bu Maidina. sebelumnya. Ya. Ini Awang Ivananto ngirim pesan Bu di chatbox. Oh, Katanya mic-nya rusak gitu. Mungkin bisa diulang pertanyaan. sebentar. Oh, ini dia keluar ya. Sebentar ya. Oke. Tapi ada pertanyaan nggak nih? Awang sudah join ya? Ya, halo. Iya. Awang sudah join ya? Ini Awang nih. Ya, Ada pertanyaan nggak atau ada masalah? Untuk pertanyaan mungkin kalau ini kan saya sudah nulis di form kalau KP-nya itu 3 bulan Bu, tapi karena ada beberapa kendala itu jadi agak molor. Jadi terakhir mungkin awal Juni gitu gimana Bu? Maksudnya gimana dalam hal apanya? Pengerjaannya. Jadi sampai sekarang kan belum selesai, ini kan saya tuliskan 3 bulan, berarti kalau selesai itu mungkin sudah awal Mei gitu. Februari, Maret, April. Mestinya awal Mei sudah selesai. Ya. Nah, terus sekarang belum selesai, masih dilanjutkan. Kemungkinan bisa selesai kapan? Awal Juni. Awal Juni. Ya sudah. Kalau itu kamu masih bisa menulis buku berikut dengan konsultasinya dengan pembimbing ya, dan itu bisa kamu submit sebelum EAS, berarti kamu masih bisa ikut semester ini. Oh, baik Bu. Kalau misal ikut yang semester depan juga bisa kan Bu? Masih bisa, masih bisa. Ini berarti kamu satu kelompok sama Anida sama Suryo kan? Iya Bu. Seperti itu. Jadi terserah kamu, tergantung kalian gitu loh. Kalian bisa mengerjakan bukunya selesai berikut dengan konsultasinya dengan semua pembimbing. Ya silakan ikut semester ini. Tapi kalau enggak ya semester depan. Untuk aturan yang 2 semester maksimal itu enggak ada yang bingung ya, sudah ya? Iya Bunda. Enggak ya? Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus kemudian tadi siapa? Maidina sudah saya panggil ya? Maidina Alma. Enggak ada. Ya. Ini enggak sih? Ini sudah kayaknya. Oh, ini sudah. Sebentar. Iya. Maidina Alma enggak ada. Terus Surya Adiguna enggak ada. Muhammad Eka. Ini Surya Adiguna ini ikut banyak ini ya, namanya muncul di mana-mana. Farhan Fadur Rahman, enggak ada. Muhammad Aski Rashid, enggak ada. Naufal Aurelio. Iya. Ya, ada. Ini kamu Google Bangkit juga. Ada pertanyaan? Nggak ada Bu, sama kayak teman-teman yang lain. Oke. Andisa hadir? Nggak ada. Nur Ramadan Kusuma? Muhammad Nur Ramadan Kusuma? Nggak ada. Agung Kurniawan? Ada Bu. Oh, Agung ada. Iya. Agung, kamu berdua sama Nur Ramadan Kusuma Iya, ya? Mas. Iya, betul. Oke.
Ini kamu KP 3 bulan. Iya, betul. Mulai Mei. Mei. Iya, Baru ya. baru. Mei, Juni, Juli. Berarti ini Juli terakhir selesai. lah ya, makanya berarti ini hampir bisa dipastikan kamu ikutnya semester depan ya. Ya, iya itu dia. Permasalahannya yang tadi sudah ditanyakan, kalau gimana tugas akhirnya itu tadi, Bu. Ini kalian berdua angkatan berapa? Ini sudah tinggal semester 2016. Iya, itu terakhir-akhir ini. Lah kamu belum ada SKSKP? Masih belum. Bu, ini baru ambil ini. Oh, lah kamu kemana aja? Kok Itu baru? nyelesain. Hah? Yang ngulang-ngulang kemarin. Oh. Ini yang mengajukan 3 bulan siapa? Untuk 3 bulan ini yang perusahaan Ibu yang menentukan. Kita kemarin sudah mengajukan itu 1 bulan, 30 hari. Tapi ternyata ketika diterima, dikabari kalau langsung 3 bulan itu. Jadi perusahaan yang menentukan 3 bulannya itu. Tapi kita daftarnya cuma 1 bulan dalam proposal itu. Ya, ini perlu saya catat dulu ini, karena ini apa ya? Ini juga kasus yang ini berarti mestinya Juli baru selesai ya? Iya, harusnya sesuai kalau dilihat dari 3 bulan. Kita mulai Mei, akhirnya akhir Juli. Akhir Juli kan? Berarti kan Iya, Agustus akhir Juli, baru. betul. Iya. Ya ini nanti saya catat dulu ya, saya diskusikan. Oh iya, tapi saya boleh tanya juga, misal ini kan saya tugas akhir sudah semester kedua untuk proposalnya. Kira-kira nanti kan kalau dilihat dari KP ini, yang kemungkinan kan tidak nututi Bu untuk semester ini ya. Sedangkan untuk tugas akhir sendiri harus, untuk tugas akhir sendiri misalnya, kita kan nggak bisa menyelesaikan sebelum KP ini selesai kan Bu ya. Untuk nilai KP keluar dulu baru kita bisa lanjutkan TA-nya gitu. Maaf saya nggak Atau tahu gimana, Ibu? pertanyaannya. Hubungannya sama tugas akhir Oh apa? iya, ini. Kalau misal tugas akhirnya kita selesai tapi KP-nya belum selesai itu gimana Bu? Gimana apanya? Kelulusannya atau? Iya, berarti kan untuk tugas akhirnya diundur lagi gitu. Oh enggak, ya tetap nilai tugas akhir keluar, tapi kamu tetap punya hutang KP. Oh Jadi, begitu. Kenapa? Memangnya ada kamu memahaminya ada syarat nilai tugas akhir tuh harus ada nilai KP gitu. Iya, paham. Semaham saya. Jadi kalau misal mau tugas akhir itu keluar nilainya harus selesai semua. Itu mata kuliah yang dulu-dulu harus sesuai SKS-nya sudah mencukupi itu. Yang 144 itu wisuda Bu ya. Itu yudisium, proses yudisium begitu. Oh, itu yudisium itu ya. Tapi Ya, Bu. mata kuliah tugas akhir sendiri itu bisa tetap keluar nilainya walaupun mungkin ada mata kuliah lain yang belum selesai gitu. Keluar. Oh, begitu. Baru nanti ketika yudisium Ya, Bu. itu nanti anak ini diputuskan nggak bisa lulus gitu karena ada mata kuliah wajib yang dia belum lulus gitu. Oh, gitu. Iya. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Iya. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Royhan, Muhammad Royhan Melias. Iya, Bu. Hadir? Ya. Halo, Royhan? Halo. Suaranya kok kecil ya? Halo, Bu. Apa terdengar? Ini Royhan hadir nggak ya? Hadir, Bu, hadir. Oh, hadir. Halo.
sebentar saya pasang earphone dulu biar Oh. dengar. Oke, ini saya sudah dengar yang tadi nggak terlalu dengar. Oke, Bu. Ini kan kamu ada 2 ya. Ikut Iya, Bu. Google Bangkit. Iya. Ya. Terus di dalam Google Bangkit ini konversinya apa? KP atau magang? Jadi untuk Google Bangkit, saya konversi dengan magang A dan B. Untuk Telkom Indonesia, saya konversi dengan KP, Bu. Oh, gitu ya. Nah, berarti ini kamu perlu membuat 2 laporan. Iya. Ya, dan Iya. perlu melakukan seminar 2 kali. Yang satu itu kamu dengan tim di Google Bangkit, Oke. yang satu dengan tim di Telkom. Iya, Bu. Ya, gitu ya. Ya. Oke, terus ada pertanyaan nggak? Saya ada pertanyaan untuk yang Google Bangkit. Tadi kan dijelaskan kalau kelompok di Google Bangkit itu sampai 6 orang. Nah, saya ingin menerangkan aja, Bu, kalau kelompoknya itu bukan berarti sesama anak ITS. Jadi bisa jadi dalam 6 kelompok cuma saya sendiri yang ITS-nya. Nah, jadi kayaknya sebagian besar nanti yang Google Bangkit itu pada presentasi sendiri-sendiri untuk seminarnya. Termasuk saya. Oh, gitu. Ya. Ya, artinya begini, ya kamu cantumkan ya nama kelompok kamu gitu ya, berikut dengan latar belakangnya, apa dia Oke. dari institusi mana gitu ya. Termasuk meskipun sama-sama ITS tapi bukan departemen yang sama. Oh, ya, Bu. Ya. Iya kan? Itu kan artinya kita tahu bahwa kamu mengerjakan berkelompok, tapi yang presentasi cuma kamu karena yang lain tuh bukan departemen kita gitu. Oke. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu dari KP-nya, Bu. Kalau KP-nya sendiri itu jalannya 2 bulan dan selesainya nanti itu pada tanggal 25 Juni. 25 Juni. Oke. Iya, apakah kira-kira selesai di tanggal segitu itu waktunya cukup untuk seminar KP, Bu? Kalau pada tanggal itu kamu sudah bisa menyelesaikan buku ya. Iya, Sudah bisa menyelesaikan buku. Kamu ini angkatan berapa? angkatan 17. Angkatan 17. Ini berarti kalau dengan KP ini kamu kalau semua selesai berarti kamu lulus semester ini gitu. Insya Allah ya, Bu. Nah ya, jadi itu bergantung kamu. Kalau kamu siap memasukkan buku KP, laporan KP sebelum EAS ya. Berikut dengan semua prosedurnya. Artinya di dalam penulisan buku itu ada monitoring, ada bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Iya. Itu kamu bisa ikut seminar karena nanti kan kelengkapannya di antara kelengkapan dari buku KP itu adalah form monitoring dan pembimbingan kan? Iya, iya. Nah, ya itu. Seperti itu. Gitu ya. Ya, oke, baik, Bu, terjawab. Ya, jadi itu kamu sendiri harus mengupayakan gitu loh. Mulai sambil nulis-nulis sekarang terus ya kan? Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian Ahmad Zaki. Ini kayaknya satu kelompok ini ya. Ahmad Zaki, Ahmad Syiham, Muhammad Fuad Zaki. Ada nggak ini salah satunya? Ada, Bu. Siapa nih Ahmad Zaki? Zaki, Bu, iya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini, Bu, kan untuk KP-nya kan semester kemarin, Bu. Ya. KP-nya semester kemarin, ya. Terus sudah ngumpulin buku juga semester kemarin. Berarti semester ini ngumpulin buku lagi atau gimana, Bu? Sudah ngumpulin semester kemarin, tapi sudah maju belum? Belum, Bu. Kemarin soalnya kan nggak ngambil SKS KP-nya, Bu. Terus di peraturannya sosialisasi yang kemarin kan pengumpulan buku itu setelah 1 bulan setelah KP selesai. Itu kan selesainya November, jadi kelompok saya ngumpulinnya ini, Bu, langsung ke emailnya Sekdep ITS pas November itu. Sebentar, maaf. Oh ya, Bu.
Gimana? Kamu kan KP-nya mulai akhir Oktober ya? Iya, Bu. Berarti kan akhir November selesai. Iya. Terus berarti akhir Desember mestinya udah selesai buku. Iya, bukunya sudah saya kumpulin di emailnya Sekdep Tekom, Bu. Oh. Itu apakah semester ini ngumpulin bukunya lagi sama yang lain-lainnya atau bagaimana, Bu? Oh, gitu. Itu kamu kenapa kok nggak bisa ikut semester kemarin? Soalnya ini, Bu, perkara SKS juga, sama kan pertamanya ngajuinnya ke PDAM-nya itu kan 3 bulan, Bu. Terus ngelihat mata kuliah yang lainnya, jadi mikirnya semester depan, Bu. Tapi rupanya pas kita diskusi sama PDAM-nya cuma bisa 1 bulan. Oh, gitu. Oh ya sudah, berarti ya kamu ikut semester ini kan? Jadi berarti Iya, Bu, semester ini. tidak perlu mengirimkan lagi gitu ya? Oh, baik, Bu. Iya. Oke, sudah habis. Ini barangkali ada yang punya pertanyaan lain selain yang ada di ini daftar. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, ini saya Faisal, Bu, masih satu kelompok dengan Royhan tadi untuk kerja prakteknya. Saya mau tanya, Bu, untuk yang pengumpulan dokumen sebelum EAS itu untuk kerja praktek ini yang dimasukkan dari. Aku masih kurang jelas, ada background. Mana pengumpulan apa? Ya, saya ulangi. Untuk pengumpulan dokumennya yang sebelum EAS itu, nah kalau melihat dari website di Teknik Komputer kan untuk kerja praktek ini ada sekitar 6 form ya, Bu ya, dan 1 buku KP. Nah itu nanti yang akan dikumpulkan sebelum EAS itu selain buku KP itu apa saja ya, Bu? Semua itu. Semua itu. Untuk yang form nilai seminar KP ini apakah juga dimasukkan nanti? Oh, enggak lah. Enggak. Berarti cukup dari 1, 2, 3, 4 atau 5 ya? Saya enggak hafal itu yang dari ya mestinya ada form. Terus ini di sini juga ada, Bu, form nilai perusahaan. Ini kan yang kalau tidak salah saya baca yang mengisikan dari perusahaannya. Nah itu memang ketika ini diberikannya itu apakah ketika sedang melaksanakan KP atau setelah memberikan laporan ke perusahaannya, Bu? Setelah kegiatan selesai. Oh, baik, setelah kegiatan selesai. Dan berarti kalau agar bisa ikut semester ini berarti penilaian ini juga harus selesai bersama dengan buku KP-nya ya. Ya, idealnya sih begitu. Ya sebetulnya kan gini. Idealnya makanya dalam pelaksanaan KP atau magang itu butuh waktu, diberikan waktu 1 bulan bagi kalian untuk menyusun buku, ya, menyusun buku laporan, dan dalam penyusunan itu kalian diminta untuk melakukan pembimbingan baik dengan perusahaan maupun departemen. Nah, sehingga dalam proses nanti ketika buku itu sudah jadi, mestinya kalian bisa minta nilai itu, karena nilai itu juga termasuk nilai interaksi kalian dengan para pembimbing gitu. Idealnya seperti itu. Cuman kan karena ini tadi ada beberapa kasus yang anak yang sudah mestinya bisa lulus semester ini gitu ya, programnya mepet selesainya gitu kan, sehingga ya mau nggak mau meskipun istilahnya skema ideal tadi yang mestinya sebulan setelah pelaksanaan KP itu kalian menulis buku sekaligus pembimbingan dengan perusahaan dan departemen, itu nggak bisa dilakukan seperti itu, tidak bisa seideal itu gitu loh. Minimal ya setelah pelaksanaan kegiatan itu mestinya bisa dimintakan nilai itu gitu. Mestinya
Kalau yang ini apa ya setelah 1 bulan itu tadi, setelah konsultasi dengan pembimbing, penulisan buku KP gimana, nah itu kalian minta nilai gitu, seperti itu. Iya Bu. Jadi emang yang dari kami khawatirnya itu Bu. Jadi ketika kamu sudah menyelesaikan buku dan lain-lain, tapi proses mendapatkan nilai dari perusahaan ini tidak sesuai jadwalnya sehingga untuk tidak bisa melakukan tadi untuk submisinya. Nah, kalau memang seperti itu, apakah masih bisa? Masih kayak nilainya ini dikumpulkannya menyusul seperti itu Bu. Kalau memang dari perusahaannya ada waktu lebih dalam mengisinya. Oh, maksudnya itu perusahaan memberikan feedback nilainya itu mungkin setelah batas akhir pengumpulan buku gitu. Iya. Oh, ini kamu juga yang lulus semester ini mestinya. Enggak, cuma kan kebetulan kan juga satu kelompok sama Roy. Kalau gitu kan jadi akhirnya kan Roy kan mundur gara-gara cuma satu seminar, satu matkul KP gitu. Oh, gitu. Berarti anggota lain di kelompokmu yang Iya. Ya itu kasus khusus ya, itu bisa dipertimbangkan. Oke. Insya Allah bisa lah. Kita nggak ingin menyulitkan mahasiswa. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu, cukup bagi saya Bu. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada ya? Mungkin ada dari apa yang selain apa? Selain nama yang ada tercantum di dalam form ini, mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup sekian ya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.